Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak Selamat Cucun. sore. Bagaimana kabar Ibu? Selamat sore juga. Alhamdulillah kabar saya. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kelihatannya di balik sehatnya tuh tersimpan ini ya, ini, kayak ada pikiran Unek-unek gitu, ya. gitu dah. Betul, Ada Ibu? Bapak. Ada unek-unek. Makanya saya kemarin itu WA sama Pak Jujun, saya ingin ngobrol gitu. Makanya ya itu Boleh. karena ada permasalahan gitu, ingin yang sebagai curhat gitu ya, Pak ya. Nah, Begitu, iya. jadi apa harapan Ibu dari pertemuan hari ini, Bu? Ya harapannya saya tuh ingin bisa menemukan solusi gitu Pak. Jadi, boleh Ibu ceritakan, permasalahan yang Ibu hadapi ini seperti apa, Bu? Mungkin saya bisa bantu. Ya. Ini Pak permasalahannya saya kan ngajar di kelas 5 Pak. Iya, Bu. Tapi sembari ngajar di kelas 5 saya tuh ada jam tambahan Pak. Iya. Saya lagi dipercaya sama kepala sekolah untuk ngajar di kelas 6. Namun di kelas 6 itu mata pelajaran matematika saja, Pak. Nah, Iya. itu permasalahan saya yang dengan mengajar dua tempat meskipun di kelas 6-nya itu cuma matematika saja, namun saya tuh harapannya ya gimana ya caranya biar pembelajaran di kelas 6-nya itu kondusif ya Pak ya. Maksudnya kondusif tuh Iya. lebih fokus gitu ke Fokus. pembelajaran di kelas 6-nya. Iya, karena kan terbagi gitu. Pak. Oh, jadi saat ini tuh Ibu mengajar 2 kelas ya karena ada tugas tambahan dari kepala sekolah. Iya, iya. Jadi Ibu mengajar kelas 5, Ibu mengajar mata pelajaran matematika ya. Matematika, iya. Nah, nah, Iya. nah, ketika misalnya Ibu sekarang mengajar 2 kelas ya, kelas 5 dan kelas 6, apa ada hambatan Bu ketika mengajar di 2 kelas itu? Ada Pak, karena kan matematika di kelas 6 itu kan 6 jam ya, 6 Iya. JP seperti itu. Memang saya itu ada waktu senggang di saat pelajaran agama Pak. Itu 3 jam pelajaran. Saya itu masuk di kelas 6. Nah, itu Iya. memang itu menurut saya masih nyaman, Iya. masih kondusif ya Pak ya, masih Iya. bisa terfokus bagi diri saya, bagi siswa, bagi apa juga. Namun yang 3 jam ini tuh Pak, ini yang jadi 3 jam berikutnya, saya tuh bagi siswa tuh kurang nyaman gitu ya, karena sayanya salah di kelas 5-nya itu karena di kita itu memang kekurangan guru ya Pak ya. Jadi PJOK-nya diajar sama guru kelas karena di SD gitu. Nah, akhirnya kan saya merasa ini yang 3 jam ini kayaknya kurang kondusif gitu bagi pembelajaran di kelas 6-nya begitu. Makanya saya berpikir gimana ya caranya biar bisa kondusif pembelajaran ini gitu. Jadi saya tuh berpikir mana ya gitu. Nah, jadi selama ini kan Ibu mengajar kelas pelajaran matematika kelas 6 ya. Nah, ketika guru kelas 6 itu diganti atau diajarnya sama Ibu, nah guru yang kelas 6 itu mendampingi Ibu atau gimana? Guru kelas 6-nya itu pendampingi saya, terkadang dianya juga mengerjakan ada tugas di kelas 2-nya itu ngajarin baca tuh Pak. Oh, baca. Karena dianya guru kelas 6-nya itu tadinya kelas 2 Pak, begitu. Jadi kan ada sesi jam siangnya dia ada pengayaan untuk membaca Pak, begitu. Yang kelas dasar itu Bu ya? Iya, karena kan kelas dasar sampai jam 10:30 ya, kelas 2 10:30 jam 11 gitu. Jadi di sesi berikutnya itu ada by step dokter untuk melancarin baca seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu tuh semakin banyak ya. Ini ya, ketika misalnya Ibu kan mengajar kelas 5 full, ditambah karena tidak ada guru agama sama guru olahraga, ditambah lagi jam itu, sekarang ditambah lagi mengajar kelas 5 pelajaran matematika. Iya, begitu. Namun memang Pak Jujun memang
Iya. memang di kelas guru kelas 6-nya memang di apa ngajar baca itu ketika jamnya sampai full sampai 12 sampai jam 1 itu berarti Iya. sesinya di setelah duhur, namun tidak setiap hari karena ada kan sesi PJOK sama agama itu dia isi untuk itu apa namanya di kelas 2. Dan ketika sesi sesi apa namanya sesi saya masuk di kelas, gurunya ke yang itu juga ngeles ibaratnya seperti itu Oh, Pak seperti Jujur. itu. Nah, Uh, terus yang Ibu lakukan nih, kan tadi dikatakan Ibu kan jadi tidak fokus ya ketika mengajar 2 kelas. Nah, iya, yang udah Ibu fokusnya lakukan di ya, yang Ibu lakukan supaya ini, supaya pembelajaran tetap kondusif itu gimana, Bu? saya Yang sudah sudah Ibu lakukan? yang sudah saya lakukan itu saya itu apa seperti misalnya ya memberikan strategi yang lebih menarik ya ke kelas 6 Iya, khususnya ini kan permasalahannya saya di kelas 6 ya Pak ya iya kalau di kelas kelas 6, 6 iya. lebih menarik seperti itu kemudian ya ada sedikit-sedikit sambil memberikan tugas atau ice breaking apa ya seperti apalagi sekarang saya lagi pembelajaran CGP ya Mhm. di situ diterangkan bagaimana cara itu saya berusaha seperti itu namun pada kenyataannya yang 3 jam ini tetap tidak kondusif Tidak Pak kondusif karena ya. kan saya mengambil jam di saya seperti itu Iya, Pak gitu jadi saya tuh kadang gimana ya ini ya gitu. mhm. Jadi ini ya, jadi yang untuk yang kelas 6 itu tidak kondusif karena tidak maksimal Iya belajarnya. karena yang 3 jam itu Iya, Pak. yang kelas 5 juga tidak kondusif ya untuk Iya pembelajaran. seperti Jadi ini, itu iya jadi setengah-setengah ya, jadi ini iya gak maksimal, ini gak iya maksimal. iya begitu. Nah, rencana Ibu ke depannya, nah supaya bisa bisa ini ya, bisa berimbang lah antara mengajar kelas 5 dan kelas 6 supaya maksimal. Nah, solusinya seperti apa yang Ibu pikirkan? Kayaknya yang saya rasakan kalau tadi yang 3 jam itu ya Pak ya, kalau yang Iya, 3 jam kan supaya lebih dialih maksimal. sama agama sama yang lain ya, jadi tetap terfokus karena di kelas sayanya itu agama. Mhm, Mungkin yang 3 jam itunya ketika saya berbagi dengan kelas 5 itu tidak kondusif, mungkin begini Pak, mhm. kan saya pulang sampai jam 1 ya berarti kan sudah pulang tuh anak-anak ya Pak ya, ya sudah Mhm, sesi jamnya lah jam 1 iya, sekian. Nah mungkin saya yang 3 jam ini saya pemberikan di sesi setelah pulang. nggak Karena pulang. saya pikir juga Pak baru ingat sekarang kalau kelas 6 itu sudah tidak madrasah. Kenapa Oh, ya saya iya, tidak kenapa saya tidak berpikir segitu gitu ya Pak ya? iya, Kan sudah tidak madrasah sehingga si anak-anak ini mungkin nanti setelah pulang dulu lalu masuk gitu Pak. Nanti kita kayak 3 jamnya itu setiap minggu 3 jamnya itu seperti itu mungkin Pak. Dan oh, saya ngobrol dulu juga sama kepala sekolah, kemudian ya itu izin juga sama orang tua mungkin di WA grup atau gimana gitu Pak. iya, alhamdulillah. Jadi sangat bagus ya solusi yang Ibu tawarkan. Jadi Ibu itu akan menambah jam pelajaran ya sebanyak 3 jam dari kekurangan yang 3 jam tadi yang sudah diberikan di kelas 6. Iya, iya. Nah, kira-kira untuk rencana aksi yang Ibu lakukan, nah siapa yang akan dilibatkan Bu supaya rencana yang Ibu laksanakan itu bisa maksimal? Ya karena waktunya cuma 3 jam pelajaran ya, 3 jam Iya. pelajaran karena di SD itu 35 menit 1 jamnya. Mungkin yang saya libatkan rekan sejawat juga Iya. dari guru kelas 6-nya juga untuk Mhm. kita bisa berkolaborasi lah untuk Iya. anak didiknya seperti itu. Kemudian tidak lupa juga saya akan yaitu yang dilibatkan kepala sekolah juga dengan izin Mhm. kepala sekolah dan karena waktunya itu kemudian orang tua juga saya akan menyampaikan barangkali nanti di hari apa seperti itu 3 jam pelajaran anaknya ke sekolah lagi kemudian dia pulang gitu ada jam tambahan seperti itu Bapak mungkin itu. Jadi udah adanya kolaborasi Bu ya antara Ibu, kemudian dari pihak sekolah, dari rekan guru dan juga orang tua Bu ya sudah dilibatkan. Nah kira-kira ini kapan Ibu akan mulai rencana Ibu ini? Ya mungkin akan dimulainya karena sekarang masih
PTS ya Pak ya. Iya, Berarti PTS. setelah PTS minggu depan. Setelah PTS. Minggu depan udah mulai tuh kita koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua, kemudian barulah menerapkan nanti di sesi hari apa dalam 1 minggu itu untuk yang 3 jam itu Pak. Baik, nah kira-kira langkah apa nih, langkah pertama yang akan Ibu lakukan nih supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar? Langkah yang pertama setelah saya mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya akan dimasuk di dalam WA grup orang tua itu, nanti saya bisa obrolkan tujuan saya seperti itu. Ketika orang tua sudah ACC, baru kita bikin kesepakatan kelas juga dengan siswanya seperti itu Pak, maunya di jam berapa seperti itu, di hari apa begitu kan, karena dengan kita adanya kesepakatan dengan siswa, insya Allah itu lebih nyaman dan lebih kondusif juga akan tujuan harapan saya itu bisa tercapai Pak gitu. Baik, terakhir Bu ya. Nah sekarang Bu, komitmen ya. Komitmen. Apa komitmen Ibu supaya apa yang direncanakan Ibu tuh menjadi maksimal dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan Ibu? Komitmennya ya tetap meskipun pembelajaran di sesi siang, tetap saya akan melaksanakan strategi-strategi dalam pembelajaran seperti di hari-hari biasanya Pak, dengan materi dan membuat perencanaan terlebih dahulu tentang pelajaran matematika itu meskipun di kelas 6 seperti itu Pak. Seperti biasa sesi pagi aja. Nah, kemudian yang terakhir, apakah ada yang bisa membantu Bu supaya rencana itu bisa berjalan dengan baik? Ya, itu rekan sejawat tuh yang mungkin yang senior di kelas 6, pengetahuannya, ilmunya, sharing-sharingnya ketika saya ada kendala solusi tentang pengajaran, tentang materi di kelas 6 itu saya bisa bersharing dengan beliau, Pak. Nah, baik. Nah, mungkin sekarang bisa Ibu diceritakan kembali nih. Nah, rencana Ibu untuk untuk kedepannya. Nah, supaya apa yang ingin Ibu kerjakan atau yang Ibu solusi-solusi Ibu yang ingin dilaksanakan nih supaya bisa berjalan dengan maksimal. Supaya dengan berjalan maksimal. Ya berlanjut tadi Pak di sesi siang ya. Iya. Anak-anak itu kan pulang dulu, dia bisa istirahat ya makan dulu lah begitu, ngisi energi. Kemudian dia seperti saya tanya ke anak-anak, dia seperti akan madrasah aja gitu Pak. Oh iya. Seperti itu. Selain dari anak-anaknya sudah siap, dari gurunya juga, dari sayanya juga hal sama seperti itu Pak. Jadi sayanya merefresh dulu meskipun 3 jam itu kan seminggu sekali ya Pak ya. Iya, seminggu sekali. Tapi kita jadi tidak tiap hari Bu ya. Iya, tidak tiap hari karena kan 3 jam. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu ya. Tadi solusinya sangat luar biasa dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Amin, amin Pak Jujun. Baik Ibu, mungkin ada perlu yang ditanyakan lagi atau gimana? Sudah cukup, kayaknya saya lebih lega sekarang Pak ya, sudah menemukan solusinya daripada tadi sebelum kita bercerita dan curhat sama Pak Jujun, saya mengajarnya yang 3 jam itu berbarengan sama kelas 5, jadi itu gak kondusif di salah satunya seperti itu ya, terutama di kelas 6-nya yang seolah-olah saya menganaktirikan gitu Pak. Oh iya. Iya, seolah-olah saya menganaktirikan anak kelas 6 yang baru ini kan, maksudnya anak tiri gitu, seolah-olah di itu kan. Sehingga dengan trik atau cara-cara tadi yang kita berbincang dengan Pak Jujun, kayaknya lebih keberhasilannya lebih itu Pak, lebih terlihat. Semoga saja nanti berhasil Pak. Amin, mudah-mudahan Bu ya. Amin. Ibu terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa maksimal Bu ya.
Amin, amin Ibu Pak terima Jujun. kasih. Terima kasih Pak Jujun sebelumnya Sama-sama, Ibu. atas waktunya bisa mendengarkan keluh kesah saya sehingga sekarang saya dapat solusi. Tadi masih bingung, sekarang udah ada pencerahan Pak Jujun. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu ya. Terima Ya, kasih Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam.